Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namasidam, Om Siderastu Tat Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Kembali lagi bersama kami, Badan Penyiaran Hindu PHDI Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan acara Mimbar Agama Hindu, Warta Dharma Penyejuk Jiwa. Bersama saya Putu Raden Numbaradika yang akan memandu jalannya acara mimbar hari ini dengan tema pada kesempatan ini kita akan membawakan tema yang sangat menarik, yaitu Triguna. Kenali dirimu sendiri sebelum dunia menentukan hidupmu. Nah, umat Hindu dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama narasumber istimewa kita, Beli Kadek Dana, Esos. Om Swastiastu, Beli. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya, Beli? Nggih, Hastungkara. Baik. Baik ya. Nggih, Sudah lama sekali kita tidak berjumpa pada kegiatan hari ini ya, Beli. Nggih. Jadi untuk pembahasan kali ini, Beli, temanya itu berkaitan sama problem-problem atau permasalahan anak muda yang sering sekali menjadi kekhawatiran bagaimana terkait masa depan, kemudian masalah-masalah yang dialami, Beli. Selain daripada itu, kita kan juga lihat di sini banyak juga mahasiswa yang overthinking dengan masa depannya. Kemudian ada juga mahasiswa yang sambil kuliah sambil kerja dikejar deadline. Kemudian ada lagi permasalahan sosial dan ekonomi, Beli. Itu adalah suatu problem yang sebagai anak muda, contohnya saya sendiri, masih sangat sulit untuk menentukan bagaimana kedepannya. Mau jadi apa nih kedepannya? Iya, mau jadi apa kedepannya gitu, Beli. Ada nggak pandangan menurutnya, Beli, gimana terkait problem itu, Beli? Baik, terima kasih untuk Dika. Ya. Semeton umat Hindu Dharma dimanapun berada, ini juga saya ucapkan terima kasih kepada Badan Penyiaran Hindu Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara sudah memberikan kesempatan ini juga untuk saya untuk mengisi mimbar agama pada hari ini. Gitu, nggih. Nah, untuk yang Dika sampaikan tadi ini, kita kan melihat memang fakta di lapangan, demikian yang terjadi kan gitu. Iya. Banyak generasi-generasi muda yang sangat mudah overthinking, panik dengan kehidupannya akan menjadi seperti apa ke depannya. Iya, sehingga gitu. tidak terkontrol jadinya. Mau jadi seperti apa, kemudian sekarang sudah bekerja keras, apakah kerja keras hari ini akan mendapatkan hasil atau tidak, gitu ya. Kemudian kadang tertekan juga dengan keadaan sosial. Nah, benar. Kalau seperti kasus-kasus itu, Beli teringat salah satu filsuf barat yang mengatakan seperti ini, bahwa sesuatu hal itu ada yang bisa kita kendalikan dan ada yang di luar kendali kita. Nah, contohnya seperti apa itu, Beli, yang bisa kita kendalikan, kemudian di luar dari kendali kita? Jadi kalau kita melihat contohnya kalau kita melihat contoh dari apa yang disampaikan filsuf itu, ketika misalnya kita melihat orang itu membicarakan kita. Nah, yang bisa kita kendalikan itu adalah diri kita. Bagaimana kita menyikapi masalah tersebut. Apakah kita ikut masuk ke dalam masalah itu, menanggapi masalah itu, kemudian kita ikut membenci dia, marah kepada orang tersebut, itu kita yang mengendalikan itu. Atau kita hanya berdiam saja, membuktikan bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar pada diri kita. Gitu. Yang tidak bisa kita kendalikanlah orang-orang itu. Gitu. Dia mau bicara apa tentang kita, dia mau menyudut kita seperti apa, itu yang di luar kendali kita. Maka yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita tetap bisa untuk menjalani hidup tanpa harus terpaku kepada penilaian orang lain. Nah, yang terjadi hari ini adalah anak-anak muda tuh banyak seperti itu. Dia mendengarkan apa yang dibicarakan orang lain, apa yang disampaikan kepada dirinya gitu. Akhirnya hal yang harusnya dia tidak mampu dilakukan ini, sebenarnya dia tidak mampu ini gitu. Tapi karena ada penilaian orang lain, ada ajakan orang lain, jadi dia memaksakan dia supaya dia bisa untuk sampai sana. Sebenarnya itu motivasi bagus gitu, tetapi kalau itu sudah di keluar kemampuan kita, maka itulah yang berbahaya. Contoh misalnya ini dalam ini untuk
teman-teman ya, generasi muda ini misalnya selalu circle itu misalnya zaman sekarang kan gitu, semua menggunakan HP iPhone. Ya. Misalnya beli nih, contoh misalnya satu circle ini semua HP-nya iPhone gitu, misalnya beli aja yang pakai Oppo gitu misalnya. Akhirnya kan kalau kita mau ikuti standar teman, kita pusing jadinya. Keluarga di rumah mau minta ndak enak. Mau minta ya kalau ada gitu, kita kan tahu di rumah juga tidak ada gitu misalnya. Akhirnya dia karena tekanan itu, itulah dia bisa jadi sing 2 hari ya kumpul. Malu dia untuk sama-sama temannya. Diam saja di kos, dia overthinking sama dirinya sendiri, padahal belum tentu juga teman-temannya berpikir seperti apa yang dia pikirkan gitu. Dia berpikir di kos, ih saya kan aku yang ngelahapi kini, paling ngelahapi kini kang gede jak nak tua di rumah sing ngelahapu masih gitu misalnya cang bawa magaye masih jani gitu singi masih nekat dengan ngampe gitu. Itu dia pikirkan, padahal dia sudah punya alat yang bisa dia gunakan untuk berkomunikasi dan fungsinya sama. Nah kalau sudah sampai di tahap yang seperti itu, disitulah tahap-tahap overthinkingnya kita, sehingga dalam proses menjalani hidup dia akan merasa berat, dia tidak percaya diri gitu. Nah kemudian kalau kita melihat lagi ya, ketika kita menjalani hidup hari ini, kita terlalu overthinking dengan kehidupan yang akan datang. Nah, yang intinya adalah hari ini tuh kita hanya bisa melakukan apa yang kita bisa lakukan. Ya tentunya kita berusaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa depan kan seperti itu. Tetapi baik dan buruknya di masa depan itu kan tergantung dengan karma kita. Seperti itu, kalau baik kita berkarma, baik kita buat ya astungkara nanti akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi kalau kita sudah overthinking, kita mau hidupnya baik, mau hidupnya bagus, tapi tidak pernah ngapa-ngapain juga, hanya berpatok pada overthinkingnya saja, tidak berani keluar, tidak berani bersosial, kuliah, kampus, kos, tidak bersosialisasi, tidak melakukan pandangan luar, maka dia tidak akan bisa berkembang. Maka yang harus dilakukan teman-teman, explore diri kita, supaya kita juga bisa menjadi yang lebih baik. Pada intinya kalau kita memikirkan masa depan, kalau kita baik ya, baik kita lakukan hari ini, astungkara pasti akan baik juga yang kita dapatkan. Ya, hasilnya akan kita dapatkan. Jadi khawatir boleh, tetapi jangan khawatiran itu kita gunakan untuk memutus semangat kita untuk berbuat. Selalu semangat harusnya. Jadi artinya di sini kita harus bisa membatasi diri kita terhadap orang lain, kemudian kita juga harus bisa mengontrol diri kita, dan juga kita bisa lihat juga bahwasannya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Betul. Tidak bisa mengontrol apa yang orang lain inginkan sama kita. Kita hanya bisa membuktikan kalau kita itu baik. Betul. Gitu ya. Iya. Tidak terlepas dari itu, Bli. Kemudian kan contoh seperti saya lah, Bli, anak-anak muda kan, kebanyakan pada saat ini, zaman ini itu ada yang sudah bekerja keras gitu untuk menata masa depannya, kemudian gigih dalam bekerja, jujur nih kan. Kemudian ada lagi anak muda yang kerjanya itu santai, yang enggak setengah mati. Kita kan kerja setengah sadar gitu kan. Sadar. Terus sampai putak-patik musuang peluh megawe. Hasilnya masih gitu-gitu aja, Bli. Tapi ada nih yang santai aja kerjanya, tapi kok bisa lebih daripada kinerjanya hasilnya, Bli. Dari hasilnya apa, dari kerja yang dapatkan lebih besar hasilnya kan gitu. Ada nggak tertulis di ajaran agama Hindu kenapa bisa seperti itu, Bli, dan kemudian bagaimana pandangannya, Bli? Baik, kalau ini ya terkait dengan pertanyaan itu kan kita melihat bagaimana orang itu berkarma kan gitu, yang seperti yang sampaikan tadi. Ada orang yang kita lihat hidupnya dia baik-baik saja ini. Ada yang kerjanya kita sama ini, sama-sama kita pekerjaan yang sama kita lakukan, tetapi kenapa dia bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak daripada kita? Gitu. Seperti itu. Kadang kita bahkan ini kita sudah lebih berat bekerja gitu, sudah shift pagi, shift siang, bahkan sampai shift malam kita kerja, tapi hasilnya masih segitu-segitu saja gitu. Ada juga yang dia kita lihat kerjanya santai gitu, kita lihat hidupnya baik-baik saja, dengan tidak terlalu bekerja keras, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Akhirnya kan kita berpikir, apa nih yang terjadi sebenarnya? Nah kalau kita hanya melihat pada hanya kasus itu saja, kalau kita hanya membandingkan pada kasus itu, tentu kembali lagi seperti katakan tadi, pasti akan
putus asa. Mm-mm. Wih, saya sudah bekerja keras ini, sudah shift pagi, shift siang, shift sore, bahkan kerjanya teman saya ambil supaya saya dapat lemburan gitu. Iya. Tapi kok saya hidupnya begini-begini saja ya. Mm-mm. Dia saya lihat santai-santai saja kerjanya. Dia hasilnya dia bagus. Kalau kita hanya melihat sampai di situ ya tentu kita pasti putus asa. Kepikiran, overthinking. Ya, overthinking pasti. Tapi kalau kita melihat ya, kalau kita mendalami lebih dalam ke dalam ajaran agama Hindu, agama Hindu itu kan kita mengenal dengan istilah karma pala. Karma pala, ya. Apa itu karma pala? Karma pala itu kan hasil buah dari perbuatan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itulah yang kita terima. Iya. Kan seperti itu. Bahkan di dalam ajaran karma pala itu ada disebutkan 3. Ada sancita karma pala, kriya mana karma pala, prarabdha karma pala. Ada 3 itu. Ada yang pertama adalah ada karma atau perbuatan yang kita lakukan, kita hasilnya itu kita terima hari ini. Ada karma yang kita lakukan, yang hasilnya itu kita terima pada saat kita mati gitu. Nah, ada karma yang kita lakukan hari ini, hasilnya itu kita terima pada kehidupan yang berikutnya. Kenapa bisa kita terima pada kehidupan berikutnya? Iya. Karena dalam ajaran agama Hindu kita kenal dengan ajaran punarbawa itu, kelahiran kembali. Hidup kembali. Nah, hidupan kembali itu itulah di sana kita menikmati hasil dari buah karma yang kita lakukan. Nah, apa yang terjadi kepada orang-orang yang mungkin hari ini sudah bekerja keras gitu, sudah selalu berbuat baik, tetapi kenapa masih dibicarakan yang tidak baik sama orang? Iya. Masih dibenci sama orang kan gitu. Bongayah subuh gitu misalnya. Mau bakti subuh gitu misalnya, tapi kenapa orang masih benci sama saya ya gitu? Iya. Kenapa orang masih ada juga yang tidak suka dengan saya gitu? Padahal kita melihat karma itu. Ada yang karma yang kita perbuat hari ini. Kita berbuat baik hari ini, nah, kita bisa terima hasilnya hari ini. Kalau kita beli kasih contoh ya misalnya, beli pernah dulu mengalami suatu kasus ini. Kalau kita di Kota Kendari kan kita kenal KB ya. KB ya. Ya, Kendari Beach itu Wasana dulu ya. Sekarang sudah banyak tempat-tempat lain untuk tempat-tempat nongkrong. Nah, ceritanya dulu gini. Beli sepatu. Sepatu lumayan dulu harganya itu walaupun RB tapi asli gitu. Barang RB tapi asli gitu. Beli sepatu, setelah beli sepatu makan. Setelah pas makan itu beli simpan sepatunya di bawah meja tempat makan. Tempat makan. Nah, setelah beli makan, ya, selesai makan semua ini, kita berempat tidak ada yang ingat bahwa beli itu tadi bawa sepatu di dalam kantong itu, yang beli simpan di bawah meja itu. Pas pulang mengarah ke tempat motor, karena lumayan nih jaraknya dari tempat makan dengan motor kita jalan, sampai di motor, ternyata kunci motor beli nggak ada ini. Beli cari kunci motor di kantong nggak ada, di bawah nggak ada, lama muter-muter karena dilihat oleh penjual yang dekat saat beli simpan motor. Dipanggil, "Dek, cari apa?" katanya. Beli bilang, "Kunci tante, ini motor saya tapi kuncinya nggak ada tadi, saya tak tahu jatuh atau ketinggalan di motor ya tadi gitu." "Oh, mana motornya?" Beli bilang lah yang beli tunjuk kan. "Oh, ini kuncinya." Gitu. "Oh, apa dan tadi jatuh atau melengket?" Karena masih melengket tadi, lupa dicabut gitu. Tadi tanda yang ambil gitu. Nah, karena beli tadi ada waktu muter-muter di sana nyari kunci, ya. Itu penjual makanan itu yang tempat beli makan itu dia ada waktu untuk membawakan beli sepatu. Karena ketinggalan tadi. Iya, yang ketinggalan pada saat beli makan tadi itu ada sepatu. Pada saat dia membereskan dilihat masih ada sepatu. Dicarilah beli, dibawakan itu sepatu di tempat beli simpan motor. Apa yang bisa kita lihat kalau dari situ? Nah, itu salah satu karma baik yang kita lakukan, kita terima pada kehidupan hari ini. Coba seandainya tadi itu saya tidak jatuh kuncinya. Nah, saya sampai mau, karena saya tidak ingat saya beli sepatu. Bahkan sepatu itu saya ingat ketika penjual makanan itu membawakan saya gitu. Sampai dapat kunci pun tidak ingat kalau saya habis beli sepatu. Habis itu kunci saya dapat, tiba-tiba penjual makan itu membawakan sepatunya. Beli mikirlah, hari ini saya lagi menikmati karma baik yang saya lakukan ini. Karena kalau tidak ada karma baik yang saya lakukan, belum tentu hal ini terjadi. Bisa saja beli langsung pulang, karena jaraknya KB dengan dulu beli tempat tinggalnya jauh, dan itu sudah lumayan malam, tidak akan mungkin beli mau kembali lagi ke KB kalau ingatnya di tempat makan. Tapi pada saat itu ada karma yang beli nikmati.
tentunya pasti karma yang kita lakukan hari ini. Nah, ada karma juga yang kita lakukan hari ini kita nikmati pada saat kehidupan setelah kita mati itu. Yang terakhir adalah karma yang kita nikmati adalah hasil dari perbuatan Kita di sebelumnya. masa Di lampau atau kehidupan. perbuatan yang hari ini kita nikmati pada kehidupan berikutnya. Nah, misalnya gini, kita nih hidup hari ini, ya kita hidup hari ini, kemudian kita dari kecil misalnya menderita ya, lahir dari keluarga yang standar misalnya, yang kadang kurang, kadang ada gitu. Jadi kita berusaha untuk bagaimana meningkatkan kehidupan kita. Kemudian bagaimana caranya kita bisa, misalnya kita tamat SMA saja nih, kita punya anak, bagaimana caranya nanti supaya anak kita itu bisa minimal sarjana, gitu. Minimal memperbaiki proses kehidupan. Karena dia sudah sarjana, dia memiliki pekerjaan, punya ada cucu atau anaknya kita itu, cucu, mulailah kita membaik hidupnya. Nah, cucunya kita punya anak, bisa saja kita sudah tidak ada pada saat itu, terlahir kembali karena kita percaya dengan adanya punarbawa tersebut, terlahir kembali sudah menikmati karma yang kita tanam pada saat kehidupan sebelumnya. Kita sudah terlahir dalam ekonomi yang sudah baik-baik saja. Anak cucu itu pada saat itu, cucu itu punya anak dan mungkin kita terlahir di situ sudah punya kehidupan yang layak, kemudian rumah yang layak dan sebagainya. Nah, itulah kehidupan pada masa lampau yang kita nikmati. Nah, kehidupan hari ini ya tentu kita masih menikmati karma di kehidupan masa lampau. Karena kita dalam ajaran agama Hindu kan kita yang dikatakan dia percaya dengan hukum karma pala itu. Ketika kita masih menikmati karma-karma di kehidupan yang lalu. Makanya jangan pernah iri dengan orang yang kalau kita lihat dia hidupnya biasa-biasa, dia kerjanya santai-santai saja, tapi dia kayak mungkin saja ya, dia masih menikmati karma di kehidupan yang lalu. Karma baiknya. Karma baiknya. Iya. Nah, kalau dia tidak baik berkarma hari ini, maka siap-siap keturunannya pasti akan menikmati karma buruknya dia. Gitu. Nah, terus apa yang harus kita lakukan ini? Kalau kita berada di posisi itu, apakah kita, ya tentu yang boleh katakan tadi, tabung karma. Tabung karma. Perbanyak karma, selalu berbuat baik, dan kita percaya bahwa kita akan menikmati hasilnya. Nah, kalaupun kita hari ini masih susah, ya kita bersyukur saja kita masih bisa makan, masih bisa untuk mendapatkan tempat tinggal. Yang intinya terus berbuat baik dengan harapan di kehidupan yang akan datang bisa lebih baik daripada kehidupan hari ini. Seperti itu. Berarti mungkin pada saat kita mengalami overthinking, kemudian kita sudah merasakan capek kerja keras, itu bukan dari ketidakadilannya Tuhan ya, Bli, tapi karena karma kita. Kita sedang menjalani karma. Kita ini bukan hanya sekedar hidup, tapi sedang menjalani karma. Kemudian bagaimana caranya kita memperbaiki karma dengan karma itu. Menabung karma-karma baik. Karma baik. Makanya dalam Bhagavad Gita itu kan ada sloka yang menyatakan seperti ini di bab 2 ya, sloka 47 kalau tidak salah. Bunyinya seperti ini. Karmane wadikaraste, mapalesu kadacana makarma pala hidorbor matesangus dua karmane. Perbuatlah engkau hanya demi kewajibanmu, jangan pahala menjadi motif dalam bekerja, jangan sekali berdiam diri tanpa kerja. Itu kurang lebih seperti itu ya. Maknanya. Nah, disampaikan dalam sloka itu, berbuatlah hanya demi kewajibanmu. Kita diharapkan untuk selalu melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Jangan kita memikirkan hasilnya terlebih dahulu. Gitu. Karena tentunya apapun yang kita lakukan pasti akan ada hasil. Tapi baik buruk hasil yang kita terima itu tergantung dari karma kita. Dan jangan pernah pahala menjadi motifmu dalam bekerja. Intinya lakukan. Dan yang terakhir adalah jangan berdiam diri tanpa kerja. Belen gede kenahnya gitu. Iya. Gede harapannya megai sing tain. Sing tain usaha gitu, sing tain berusaha. Overthinking ya gitu, tapi tidur kan dekos apes yang ada kan gitu. Iya. Ya harus fight. Nah, kita menjalani hidup ini tidak ada orang yang hidupnya tanpa masalah. Ya kan namanya lahir itu ya pasti semua memiliki masalah. Dan setiap orang memiliki permasalahan yang berbeda-beda gitu. Betul, Bli. Tapi terlepas dari pekerjaan ya kan, pasti tentunya di kehidupan ini seperti apa yang Bli sampaikan tadi, kita pasti memiliki tekanan masing-masing ya kan. Ya betul. Selain daripada itu juga tekanannya beda-beda, kemudian mental orang juga beda-beda, kemudian cara menyikapinya beda-beda. Tapi ada beberapa anak muda
kemudian tidak mampu untuk menyikapi tekanan tersebut, beliau kemudian sampai melakukan hal negatif. Mungkin contoh seperti sekarang kan banyak kasus-kasus yang sampai mengakhiri hidupnya, Bli. Ya, betul, Gara-gara tekanan mungkin dari sosial, dari keluarga, kemudian dari kampus atau kerjaan. Nah, gimana solusi dari permasalahan itu, Bli? Kemudian bagaimana agama memandang permasalahan tersebut? Oke. Ini sebenarnya pembahasan memang ini ya, karena kita melihat dari fakta di lapangan. Fakta di lapangan, Bli. Karena kan kita banyak sekarang melihat kasus-kasus itu sudah viral di media sosial, Bli. Betul. Nah, jadi tema ini memang bertujuan untuk menyemangati atau menguatkan mental orang muda, Bli. Teman-teman generasi muda kan, karena kita masih sama-sama muda ini. Raden juga masih muda nih, Bli Kadek juga masih muda, walaupun dipanggil Bli ini masih muda juga kan gitu. Artinya kita juga melewati masa-masa yang seperti itu. Iya, benar, Bli. Nah, kalau kita melihat ya kasus-kasus seperti itu ya tentunya pasti terjadi karena kurangnya rasa syukur kita. Itu kurangnya rasa syukur kita, kurangnya kita menikmati hidup yang sudah sangat sempurna ini kan gitu. Walaupun misalnya penuh dengan penderitaan, mau enggak mau kalau dalam Sarasamus Cahya itu disampaikan bahwa kelahiran menjadi manusia itu adalah kelahiran yang paling sempurna. Paling sempurna. Seperti itu. Nah, kenapa dikatakan kelahiran menjadi manusia adalah kelahiran yang paling sempurna? Karena terlahir menjadi manusia, kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian disambung lagi pada sloka berikutnya, ketika kita terlahir menjadi manusia, kita dapat membebaskan diri kita dari kesengsaraan itu. Ya, kesengsaraan, ketidakdamaian dan sebagainya, kita dapat membebaskan itu. Maka ketika kita sudah terlahir menjadi seorang manusia, bagaimanapun keadaannya, gitu ya? Bagaimanapun keadaannya, harusnya itu adalah syukur yang paling besar untuk kita. Karena syukur ragu dari manusia dari lemong, kini lekat dari reinkarnasi dari beburon gitu misalnya yang setiap hari diburu. Bagaimana misalnya misalnya binatang yang terlantar ya, syukur kalau kita jadi beburan atau binatang yang masih diasuh. Ya, ada tuannya gitu. Dipelihara dengan baik, makanannya terjamin. Bangunnya kalau misalnya terlahir kembali menjadi hewan yang lebih hina gitu misalnya. Nah, itulah syukurnya kita jadi manusia. Diberikan akal. Diberikan akal. Karena kalau kita bandingkan dengan yang lain kan, kita yang paling sempurna karena kita bisa membedakan mana yang buruk. Kita dapat bisa berkomunikasi dengan jelas. Kita dapat memenuhi kebutuhan kita. Kalau kita lihat binatang kan hanya memiliki dua, dia hanya bisa hidup dengan hanya bisa berkomunikasi saja. Kalau kita lihat tumbuhan, dia hanya bisa hidup saja, tidak bisa buat apa-apa. Nah, kalau melihat hal-hal yang seperti itu ya, kalau dikatakan Raden tadi, ketika kita sudah lahir dengan sesempurna ini, kemudian masih juga putus asa, berarti mereka itu belum pernah mengeksplor diri kita. Mereka itu belum mengeksplor dirinya terlalu keluar gitu. Karena selalu membandingkan dirinya itu dengan orang-orang yang statusnya berada di atasnya dia. Tentunya penyebabnya apa? Ya, kalau sekarang itu kan pasti media sosial itu kan sangat memiliki dampak. Ya. Dia lihat di media sosial orang-orang, kenapa ini mereka bisa jalan-jalan ya? Kenapa ini dia keluarganya bisa sebahagia ini ya? Bahasanya sekarang mungkin standar TikTok, standar IG. Akhirnya hidupnya dengan penuh tekanan. Kenapa ini dapat kasus perselingkuhan? Saya satu saja belum dapat. Coba kita lihat sekarang kasus sudah di media sosial, kasus perselingkuhan. Orang lain sampai selingkuh bisa, saya satu saja saya belum dapat gitu misalnya. Dia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, orang yang berada di atasnya. Makanya dia pasti akan overthinking. Nah, kalau kita melihat, bukan melihat ya, kalau kita pernah mendengar ya lagunya Raka Sidan. Seperti apa itu? Ada salah satu lagu yang bisa kita ambil filosofinya, yang lagunya begini. Yen ragen oleh bukite uleng jo
Mula halus kedas tu sing ada melenak melenuk ne. Kita masih entalo semu putih kedas alus tu sing luung tengah ne. Pangsing kanti ngutang kande nuduk jauh. Nah, Kang Wan. Iya, woy, bagus kan suaranya ya. Memang sungguh apa ya? Memang istimewa memang narasumber kita ini. Selain itu juga penyanyi beliau. Ya, udah, Bos. Apa poin ini ya? Ya, jadi kalau kita melihat dari lagu itu Iya. yang disampaikan tadi, yen ragen oleh bukite uling. Kalau kita melihat bukit itu dari jauh kan gitu. Iya. Dia rata, Mm-mm. ya, indah kelihatannya. Coba kita masuk ke dalam bukit itu ya. Di sana ada jurang, ada air terjun, ada bahkan ada hewan buas, buas, ada kayu yang tumbang dan sebagainya. Bahkan kalau kita ke sana bisa saja kita menjadi mangsa hewan buas gitu. Kalau kita lihat telur ya. telur yang busuk itu, Mm-mm. di luarnya kan bagus. Iya. Kita tidak bisa bedakan Tidak kelihatan. telur itu ya. Iya. Bagus ada ketika kita pecahkan telur itu ternyata di dalamnya Busuk. busuk. Hmm. Nah, itulah ketika kita menjalani hidup ini, kurangnya rasa bersyukur, maka panas otak kita. Karena yang kita lihatlah orang lain terus. Wih, saya bagus menjadi motivasi, tetapi lakukan semampu kita. Jangan ketika kita melihat orang lain, kita lakukan di luar kemampuan kita. Ketika kita tidak mampu, merasa kita gagal gitu. Gagal sekali saya menjadi manusia, sudah seperti ini, lahir susah sekali hidup saya gitu. Padahal dia nak makan hari ini, misalnya dia nak makan satu hari ini, orang lain di luar ada yang nak makan hanya makan satu kali satu hari gitu. Ada yang makan satu kali satu hari, ada yang lain nak makan di hari itu. Gitu. Maka untuk generasi-generasi muda ini yang seperti kalian sampaikan tadi, yang sering-sering overthinking gitu ya, coba kita sering-sering explore ya, keluar, kita lihat lingkungan kita, apakah kita semenderita itu gitu. Ya, kalau kita mau lihat keluar, kalau kita mau lihat lingkungan kita, pasti ada orang yang lebih menderita dari kita. Sehingga membuat pikiran kita lebih terbuka. Iya, lebih terbuka. Ternyata saya tidak semenderita itu gitu. Saya hari ini tidak bisa beli iPhone, saya punya HP Oppo. Ada yang hari ini mereka belum punya HP. Ya. Ada yang punya HP layarnya sudah pecah gitu misalnya. Tapi dia masih bersyukur. Ketika kita sudah punya apa yang kita miliki, apa yang ada hari ini, yang paling besar yang harusnya kita lakukan adalah bersyukur. Itu kepada teman-teman yang hari ini masih overthinking, masih membandingkan hidupmu dengan orang lain. Ketika usahamu belum tercapai, jangan putus asa, teruslah berusaha. Karena dengan usaha-usahamu, kerja-kerja kerasmu, ya setengkara pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Jadi bisa kita lihat bahwasanya kita ini tidak bisa terlepas dari rasa syukur ya Bli. Betul. Karena kemungkinan besar yang menyebabkan kita overthinking karena tidak adanya rasa syukur ya. Begitu ya Bli? Ya. Baik. Baik, sukses Bli atas penjelasannya dari tema ini. Penjelasannya sangat luar biasa. Kemudian ada enggak tambahan atau pesan yang ingin disampaikan kepada orang-orang muda yang menonton pada hari ini? Ya, baik. Ini pesan untuk teman-teman ya. Saya juga belum sesempurna itu, tapi mari kita bersama-sama sebagai generasi muda, kita selalu berbuat hal yang positif, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, selalu berpikir yang positif. Kalau kata pemateri sebelumnya Pak Maderai Sudarsono, ini kalau semeton atau penonton YouTube-nya channel Hindu Sultra ya, sempat Pak Maderai mengatakan kalau kita selalu berpikir positif, kalau kita selalu berbuat positif, bergaul dengan orang-orang yang positif, maka aura-aura positif yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang negatif, berpikir yang negatif, berbuat yang negatif, ya maka negatif juga hasil yang kita dapatkan. Sehingga ayo generasi muda, kita mantapkan hari ini, jangan khawatir dengan kehidupan yang akan datang. Tentunya semua tergantung karmamu. Bagaimana caranya memperbaiki? Ya hari ini kita siapkan untuk menghadapi kehidupan-kehidupan yang akan datang. Itu Raden. Baik, sukses Bli. Umat Sadharma dimanapun berada,
sudah sangat bagus sekali, sudah sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh narasumber kita, Beli Kadek Dana. Mungkin dari umat sedharma dimanapun berada, yang ingin merequest tema, kemudian ada problem-problem yang ingin ditayangkan di channel kami, Badan Penyiaran Hindu, mungkin bisa komen di bawah. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya ucapkan Param Santi, Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om.